Jadikanlah jiwa sebagai guru bagi pikiran. Jadi belajar agama sesungguhnya menghadirkan guru bagi jiwa. Makanya siapapun yang sudah menghadirkan guru bagi jiwanya, maka jiwa bukan lagi sebagai majikan, tapi jiwa sebagai pelayan. Makanya ada kata-kata bijaksana yang sangat indah, jiwa adalah majikan yang sangat berbahaya, tetapi jiwa adalah pelayan yang terbaik. Makanya kalau jiwa sudah bisa melayani kita, pikiran adalah majikan yang sangat berbahaya, tetapi pikiran adalah pelayan yang sangat baik. Jadi kalau pikiran ini sudah menjadi pelayan bagi jiwa, maka apa yang terjadi? Semua persepsi pikiran itu dapat dikendalikan oleh bimbingan dari jiwa, karena pikiran sudah menemukan gurunya. Nah, melangitkan jiwa artinya mempertemukan jiwa dengan sang guru sejatinya, ya. Melangitkan jiwa itu artinya mempertemukan jiwa dengan sang guru sejatinya, agar jiwa setelah berkomunikasi dengan guru sejatinya, jiwa menjadi majikan bagi pikiran. Nah, kalau jiwa sudah menjadi majikan bagi pikiran, maka pikiran itu akan selalu bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Jadi sebetulnya penderitaan manusia semua berasal dari pikiran yang tidak memiliki kesadaran. Kenapa pikiran tidak memiliki kesadaran? Karena pikiran tidak pernah kontak dengan gurunya. Siapa gurunya pikiran? Adalah jiwa. Siapa gurunya jiwa? Gurunya jiwa atau Nur Insani adalah Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau ini, spektrum ini kita pahami dan kita bisa mempraktekannya dalam diri dengan cara meniti ke dalam diri, maka kita akan menemukan kehidupan yang luar biasa. Makanya kuncinya menjadi sangat sederhana. Siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang dilihat di luar menjadi suci. Siapa yang sudah menemukan kedamaian di dalam, apapun yang di luar menjadi damai. Siapa yang sudah menemukan Tuhan di dalam dirinya, maka yang dia lihat di luar semuanya adalah Tuhan. Tapi siapa yang menemukan setan dalam dirinya, apapun yang dia lihat di luar adalah setan. Makanya lihat bedanya orang yang sadar dengan yang tidak sadar. Orang yang sadar selalu protes, selalu mengeluh, selalu merasa sebagai korban. Itu saja yang dilakukan dan tidak pernah bisa mau menerima kenyataan. Yang terjadi adalah amarah, yang terjadi adalah kemarahan, yang terjadi adalah kebencian. Lalu dia memperosokkan dirinya pada situasi yang sulit di dalam kehidupan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, barangkali itulah penjelasan sekilas tentang jiwa. Dan mari kita sekarang masuk pada Quran surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu surat yang ke-69. Nah, di sini saya akan berbicara panjang lebar. Bagaimana meroketkan jiwa. Quran surat Al-Haqqah itu surat yang ke-69. Surat yang ke-69, mohon dilihat ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mohon diperhatikan ayat ini, karena ayat ini sangat luar biasa. Penuh dengan metafora. Baik para sahabat, kita lihat ayat ini Dan para malaikat berada di bagai penjuru langit. Pada hari itu ada 8 malaikat yang menjunjung ars di atas mereka. Jadi ada 8 malaikat yang menjunjung ars. Terus selanjutnya ayat yang ke-18, pada hari itu kamu dihadapkan, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Baik inilah sebetulnya rahasia melangitkan jiwa di sini. Apa sih rahasianya? Saya bicara dulu tentang malaikat. Jadi malaikat itu dari bahasa Arab. Malaikat sebetulnya bahasa Indonesia artinya adalah tekad. Malaikat itu artinya karep. Jadi malaikat itu adalah keinginan yang kuat yang ada pada diri kita. Jadi apapun yang ingin dirubah dalam hidup kita, perlu ada keinginan yang kuat dalam diri kita. Nah, keinginan yang kuat itulah dalam bahasa Arab disebut dengan malaikat. Makanya kita belajar sesuatu, kita kembalikan lagi pada etimologinya, pada asal usul katanya, supaya kita tidak terjebak oleh persepsi yang salah. Nah, apa 8 malaikat? Kenapa aras itu dijunjung oleh 8 malaikat? Lalu kemana 2 malaikat lagi? Karena dari kecil kita diajarkan, yang malaikat itu ada 10, bukan? Betul? Baik Sudah hafal yang 10 malaikat? Yang pertama malaikat munkar. Yang kedua malaikat nakir. Yang ketiga malaikat Ijrail. Yang keempat malaikat Israfil. Yang kelima malaikat Mikail. Yang keenam malaikat Jibril.
Yang ke-7 malaikat Rokib. Yang ke-8 malaikat Ridwan. Yang ke-9 malaikat Atid. Dan yang ke-10 malaikat Malik. Sengaja saya mengurutkan seperti itu. Jadi, saya akan berbicara dari 2 malaikat yang terakhir dulu, yaitu malaikat Atid dan malaikat Malik. Barangkali ada yang tahu tugasnya malaikat Atid apa? Tugasnya malaikat Atid itu adalah mencatat amal buruk. Apa tugasnya? Mencatat amal buruk. Mari kita jujur sekarang. Mari kita jujur. Sekarang jujur. Saatnya untuk jujur. Mari kita jujur. Para sahabat, apakah di antara para sahabat ada yang suka mencatat amal buruk orang lain? Apakah ada di antara kita yang suka mencatat aib-aib orang lain? Apakah di antara kita ada yang suka mengomentari ya kekurangan orang lain? Apakah di antara kita ada yang suka ya memfitnah orang lain karena persepsinya sendiri? Jika itu masih terjadi dan dilakukan oleh kita, sebetulnya di dalam diri kita malaikat Atid terlalu aktif. Kalau malaikat Atid ini terlalu aktif pada diri kita, mencatatkan amal-amal buruk, terutama amal buruk orang lain, tetapi tidak pernah mengerti tentang amal buruk diri kita sendiri, itu halangan pertama bagi jiwa untuk meroket. Oleh karena itu, ya, kenapa di Quran ada kata-kata, ya, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotorinya. Jadi sebetulnya menyucikan jiwa itu salah satunya adalah melepaskan ya bahan bakar dalam diri kita yang membuat kita mudah terbakar, terutama energi negatif. Karena roket tadi tidak akan bisa lepas landas sepanjang bahan bakar di dalam tubuhnya tidak dibakar. Makanya dibakar bahan bakarnya, berapa banyak bahan bakar yang dibakar, berapa cepat dia dibakar, dan berapa cepat bahan bakar itu dilepaskan keluar, itu menjadi gaya dorong bagi roket untuk mengangkasa. Jadi sekarang kuncinya sederhana. Berapa cepat kita mau merubah diri kita? Ayo, yang masih peduli pada kesalahan orang lain, sekarang kurangi. Yang masih mencatatkan aib-aib orang lain, kurangi. Karena itu sebetulnya penghalang utama. Makanya di Quran surat Al-Haqqah ayat 17-18, kalau ingin mengangkasa, ingin menuju arasnya Allah, ingin mencapai kesadaran yang tertinggi, cukup kau gunakan 8 malaikat. 2 malaikat yang lain jangan diikutsertakan. Kemudian ada malaikat yang kedua, yang tidak boleh diikutsertakan. Siapa itu? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu apa tugasnya? Malaikat Malik itu penjaga neraka. Nah, di dalam Quran surat Hud dikatakan, ya, fa'ammal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasahikun. Jadi sebetulnya ya di dalam Quran surat Hud, neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi kalau begitu neraka itu apa sesungguhnya? Bisa jadi neraka itu tubuh kita. Tubuh kita pada saat terbakar oleh amarah kita sendiri. Kenapa bisa terbakar? Karena dijaga oleh malaikat Malik. Malik milik. Sesuatu yang terdalam milik kita adalah ego yang ada pada diri kita. Pada saat kita dikuasai oleh ego, coba perhatikan. Orang yang dikuasai oleh egonya merasa paling benar sendiri. Merasa paling terhormat dalam kehidupannya. Merasa dirinya siapa? Merasa dirinya status sosialnya paling tinggi. Merasa dirinya paling segalanya. Lalu merendahkan orang lain. Dan orang yang suka merendahkan orang lain biasanya tidak siap ketika direndahkan. Pada saat dia yang mendapatkan sedikit saja api, percikan api yang kecil, maka api dalam dirinya akan terbakar. Kenapa? Karena dijaga oleh malaikat Malik. Itulah hambatan kedua dalam belajar spiritual. Makanya jiwa kita tidak akan pernah naik. Tidak akan pernah meroket sepanjang kita masih dikendalikan oleh ego, malak, milik yang ada pada diri kita, yaitu ego pribadi kita sendiri. Para sahabat, kalau begitu, inginkah kita meroket? Mari kita mulai dengan malaikat Munkar dan Nakir. Siapa malaikat Munkar dan Nakir itu? Kita selama ini tahu, malaikat Munkar dan Nakir adalah dia yang menanyai kita di kuburan. Sayang sekali selama ini, kalau berbicara kuburan, kita hanya berbicara seonggok tanah yang di bawahnya ada mayat-mayat yang sudah tidak berdaya. Makanya aneh sekali ya. Pada saat awal Ramadan, pada saat mau lebaran, banyak sekali orang berkunjung ya ziarah ke kuburan. Tapi dia menyebutnya ziarah kubur. Aneh sekali. Kalau disebut ziarah kuburan nggak mau. Dia bilang ziarah kubur.
Padahal prakteknya ziarah ke kuburan. Harusnya kalau ziarah kubur bukan ke kuburan. Karena apa? Sadar sebetulnya ada yang terkubur dalam diri kita. Siapa yang terkubur dalam diri kita? Yang terkubur dalam diri kita adalah jiwa kita. Siapa kuburannya? Kuburannya adalah tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah tanah. Karena tubuh kita berasal dari unsur-unsur dari tanah. Bukankah tubuh kita menjadi besar karena kita makan dari tanah? Ada yang protes pada saya nggak makan dari tanah kok. Saya makan daging. Daging berasal dari rumput. Dan sapi tidak mungkin dagingnya menjadi banyak dan gendut kalau dia tidak makan rumput. Coba kita punya sapi, gak usah dikasih rumput. Tidak ada dagingnya. Kurus kerontang, bahkan bisa mati. Jadi daging berasal dari rumput. Rumput berasal dari tanah. Sekarang apa yang tidak berasal dari tanah? Semua yang kita makan berasal dari tanah. Makanya tubuh kita adalah tanah. Makanya dalam Quran dikatakan tubuh kita diciptakan dari tanah. Bukan seperti genteng, ya, dicetak seperti itu. Tapi prosesnya adalah lewat makanan, lewat tubuhan. Makanya kita harus belajar berterima kasih pada unsur-unsur semesta yang telah menjadikan tubuh kita membesar. Para sahabat, tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada tanah. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada air. Tidak ada satu butir nasi kalau tidak ada udara. Tidak ada satu butir nasi pun kalau tidak ada api. Oleh karena itu maka apinya berasal dari matahari. Pertanyaan bagi para sahabat semuanya. Kalau pada saat kita makan, pernahkah kita berterima kasih pada seluruh ya daya sambung semesta yang telah menghadirkan satu butir nasi? Bayangkan, utang budi kita itu banyak sekali. Kita punya utang budi pada tanah, kita punya utang budi pada air, kita punya utang budi pada udara, kita punya utang budi pada matahari. Pernahkah kita berterima kasih pada matahari? Saya pernah mengajarkan seseorang untuk berterima kasih pada matahari sebelum kita makan. Karena kalau tidak ada matahari, tidak ada satu butir nasi pun. Dan tidak ada yang bisa kita makan. Apa katanya? Wah, aneh. Masa berterima kasih pada matahari? Karena kita selama ini diajarkan untuk melihat semua benda-benda di semesta ini seakan-akan benda mati. Padahal semua benda angkasa ini adalah energi. Makanya seperti kata Nikola Tesla, pandanglah semesta ini sebagai energi. Pandanglah semesta ini sebagai vibrasi. Pandanglah semesta sebagai frekuensi. Maka kamu akan melampaui kebanyakan orang. Selama ini kita hanya memandang yang namanya materi adalah materi, benda mati. Padahal setiap materi tersusun oleh atom. Dan setiap atom itu ada yang hidup yang bernama elektron. Kalau tidak ada elektron yang mengelilingi inti ya di dalam atom, tidak ada ikatan kimia antar molekul. Kalau tidak ada ikatan kimia antar molekul, tidak ada yang namanya padatan. Termasuk tubuh kita. Bisa hebat seperti ini karena ada ikatan molekul antar atom. Ikatan molekul antar molekul. Atom-atom itu mengikat diri ya menjadi molekul. Molekul mengikat diri menjadi padatan. Tumbuhlah tubuh seperti ini. Subhanallah. Sebetulnya kita ini banyak sekali utang budi. Oleh karena itu banyak sekali yang tidak pernah sadar ya, karena hidup penuh dengan keluhan. Hidup penuh dengan kebencian. Lalu tidak pernah menyadari betapa besar cinta kasih Allah kepada kita. Para sahabat, mari kita mulai yang pertama. Biarkan malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Apa pertanyaannya? Man robuka? Siapa sih Tuhanmu? Sekarang saya tanya, ada nggak di dalam diri kita? Nanya, sebetulnya Allah itu siapa ya? Allah itu di mana ya? Ada yang nanya begitu? Atau tidak ada pertanyaan itu sama sekali? Saya yakin setiap kita pasti bertanya. Pada saat sholat pun mungkin kita ingin tahu, siapa yang aku sembah ini ya? Bukankah Allah itu adalah tempat asal saya? Bukankah Allah itu juga tempat akhir saya? Bukankah kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Bukankah saya harus tahu dan kenal kepada Allah? Bagaimana caranya saya kenal kepada Allah? Bahkan dia itu setiap saat menghidupi saya. Saat saya tidur pun dia memelihara saya. Saat saya sedang tidur pun dia mengatur napas saya. Dan napas tidak pernah ikut tidur. Jantung tidak pernah ikut tidur. Saya tanya para sahabat, pernah nggak mau tidur? Permisi dulu. Permisi ya nafas. Jangan ikut tidur ya. Pernah nggak ikut gitu? Permisi ya jantung. Jangan ikut tidur ya. Pernah nggak begitu? Tetapi cinta kasih Allah. Walaupun kita nggak permisi. Napas dan jantung kita tidak ikut tidur. Tahu-tahu kita sudah bangun. Pada saat kita tidur tidak sadar. Pada saat bangun pun tidak sadar. Semua kita lakukan dalam keadaan tidak sadar. Baik sekarang. Izinkan malaikat Munkar dan Nakir berbicara di dalam. Pertanyaannya satu.
Man robuka? Siapa Tuhan? Makanya siapa yang menghidupkan malaikat munkar dan nakir di dalam dirinya, saya percaya dia akan melakukan pencarian. Pada saat dia melakukan pencarian, dia akan menemukan bahwa proses pencarian tidak perlu keluar. Karena Allah ada bersama kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya uratnya di leher kita. Proses pencarian Tuhan keluar hanya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya pencarian dilakukan ke dalam. Satu. Yang kedua, malaikat Ijrail. Katanya malaikat Ijrail pencabut nyawa. Malaikat Ijrail itu yang membuat kita mati. Sebetulnya para sahabat, mati berpisahnya ruhani, berpisahnya ruh dengan jasad, itu tidak perlu kita pikirkan. Karena pada gilirannya kita akan mengalami itu semua. Yang harus kita pikirkan adalah, apakah saat hidup kita ini, kita benar-benar hidup? Jangan-jangan kita sebetulnya sudah mengalami kematian pada saat kita masih hidup. Makanya ada kata-kata bijaksana, jangan pernah hidup dalam kematian, dan jangan pernah mati dalam kehidupan. Karena banyak manusia justru sudah mati dalam kehidupan. Kalau kita sudah mati dalam kehidupan, terutama mati kesadaran kita, maka kehidupan itu menjadi tidak bisa dinikmati lagi. Maka tidak sedikit orang yang dalam kehidupannya hanya berjuang untuk hidup saja sudah berat. Mencari makan, mencari nafkah, habis seluruh waktunya hanya berjuang untuk hidup. Tidak pernah ada waktu untuk mengisi hidup. Para sahabat, berapa banyak orang yang bisa mendengarkan kuliah seperti ini malam ini? Mungkin ada saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang mencari sesuap nasi. Sementara para sahabat sekarang perutnya sudah kenyang, dan malam ini kita punya kesempatan untuk bisa mendengarkan pencerahan seperti ini. Itu yang disebut dengan karma baik. Karena kata-kata bijaksana dari para leluhur kita, untuk bisa bertemu dengan seorang guru dan bisa mendengarkan dhamma dan pencerahan dari seseorang, itu hasil dari buah karma baik kita. Kita punya tabungan kebaikan yang melahirkan karma saat ini. Karena tidak ada sesuatu yang datang secara kebetulan. Hidupkan malaikat munkar nakir. Yang kedua, mari kita hidupkan malaikat Ijrail. Siapa itu? Pencabut nyawa. Tentu saja kita bukan harus mati hari ini, tapi kita harus belajar mati selagi hidup. Makanya kata orang Jawa, kita harus belajar mati sakjroning urip. Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah di Quran surat An-Nisa ayat 66. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu, karena itu akan menguatkan imanmu. Itu perintah bunuh diri, tentu saja bukan minum baygon. Tetapi para leluhur kita mengatakan, kita harus belajar mati selagi hidup, agar saat mati kita sudah terbiasa. Nah, belajar mati selagi hidup tentu saja yang disebut dengan kepasrahan. Coba perhatikan orang mati. Orang mati pada saat dia hidup dikasih minyaknya Herme. Pada saat mati dikasih minyak doyong tidak protes. Pada saat hidup dikasih sabunnya Cetaphil. Ketika mati dikasih sabun ganuan juga tidak masalah. Karena orang mati itu sudah pasrah. Nah, kepasrahan kepada Allah itulah yang terpenting dari semua inti ajaran agama. Karena kepasrahan sesungguhnya adalah pelepasan semua hambatan-hambatan untuk datangnya cinta dan sukacita pada diri kita. Itu yang disebut dengan kepasrahan. Melepaskan seluruh energi negatif yang menghalangi datangnya cinta dan sukacita pada diri kita. Jadi pasrah bukan menyerahkan diri pada keadaan. Tapi pasrah menerima keadaan apa adanya. Tetapi kita bisa melepaskan seluruh ikatan diri kita pada energi-energi negatif yang menghalangi hambatan cinta dan sukacita pada diri kita. Itulah sebetulnya yang disebut dengan pasrah. Kalau David Hawkins menyebutnya letting go, letting go. Itulah sebenarnya intisarinya kepasrahan. Yang kedua, malaikat Ijrail. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala. Mana sangkakala? Nih sangkakala sudah ada di sini. Dan sekarang malaikat Israfil pun sedang meniup sangkakala. Bukankah napas kita keluar masuk, gara-gara napas keluar masuk, maka kita merasakan kehidupan. Betul? Makanya orang-orang yang bijak kemudian belajar olah napas, belajar memberdayakan napas. Kenapa? Karena napas adalah intisari kehidupan. Suatu saat kalau para sahabat ada waktu, saya ajarkan meditasi. Bagaimana cara kita mengolah napas untuk mencerdaskan emosi kita. Makanya kalau kita terbiasa dengan olah napas, maka emosi kita makin lama makin seimbang, makin datar, sehingga kita bisa menerima kenyataan hidup dengan mudah apa adanya. Tidak ada protes, tidak ada keluhan,
Kenapa? Protes dan keluhan hanya memperburuk keadaan. Itulah orang yang cerdas. Yang keempat, malaikat Mikail. Siapa itu? Malaikat Mikail yang menurunkan rezeki. Rezeki yang paling besar apa? Di dalam Quran dikatakan, laisa alaikum junahun antam tagu fadlam mirabbikum. Rezeki yang paling besar, kata Tuhan, adalah aku sendiri. Jadi rezeki yang paling besar adalah Allah itu sendiri. Makanya kata-kata nikmat dalam Al-Quran tidak ada kaitan dengan uang. Kata-kata nikmat dalam Al-Quran tidak ada kaitan dengan rumah mewah, dengan mobil, dengan pangkat, dengan jabatan. Karena nikmat itu hanya diberikan pada 4 golongan. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Siapa mereka? Mereka adalah Bani Israel. Orang yang melakukan perjalanan menuju Tuhan hingga mereka bisa merasakan kehadirannya. Merasakan kehadiran Tuhan, itulah sebetulnya rezeki yang paling agung. Itulah yang dibawa oleh malaikat Mikail. Makanya malaikat Mikail sering diilustrasikan sebagai pembawa hujan dari langit. Itu sebenarnya bukan cerita hujan air. Karena hujan yang air itu bukan dari langit. Hujan air itu dari awan. Para sahabat, perhatikan. Di Quran dikatakan hujan dari langit. Sebetulnya langit itu tidak ada. Kan yang ada ruang kosong. Langit itu berbicara tentang ketinggian. Jadi hujan dari langit artinya adalah kita ketiban berkah dari Allah. Berkah yang paling tinggi dari Allah adalah merasakan kehadirannya. Itulah yang disebut dengan hujan dari langit. Kalau hujan yang fisik itu bukan dari langit. Itu datang dari awan. Bukan dari langit ya. Hujan itu dari awan. Makanya kalau kita naik pesawat, pesawat berusaha untuk di atas awan. Coba kita naik pesawat kan kita lihat awan itu di bawah pesawat. Karena apa? Ya, karena tidak mau ya pesawat itu kemudian mendapatkan goncangan-goncangan dari awan. Apalagi awan cumulonimbus ya, itu sangat berbahaya sekali ya. Itu sangat berbahaya sekali ya. Dan awan itulah sumber air hujan, bukan langit ya. Makanya kalau berbicara hujan dari langit itu bukan cerita hujan yang fisik, tapi itulah hujan spiritual. Makanya di Quran dikatakan Robbana anzil alai Allahumma Robbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunul lanaid. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagi kami. Jadi hari raya adalah saat di mana kita ketiban hidangan dari langit. Hidangan yang paling tinggi dari langit adalah kita bisa merasakan kehadiran Allah setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Yang kelima, malaikat Jibril. Siapa itu? Yang menurunkan wahyu. Ya, malaikat Jibril itu yang membimbing kita, meresonansi kita agar kita bisa mengerti apa maksud Allah dengan kehidupan kita. Siapapun yang mengerti dengan tujuan Allah dalam kehidupannya, maka dia akan sadar bahwa hidup bukan untuk kita, tapi hidup untuk Allah. Makanya hidup bukan untuk ciptaan, hidup untuk Sang Pencipta. Setiap pencipta membuat ciptaan untuk menyenangkan penciptanya. Makanya siapapun orang yang sadar, maka dia akan sadar, ya Allah, bagaimana aku hidup agar aku bisa menyenangkan Engkau, Sang Pencipta diriku. Karena setiap ciptaan itu untuk menyenangkan penciptanya. Jadi kalau Allah menciptakan tubuh kita, bukan untuk menyenangkan tubuh, untuk menyenangkan Beliau, Sang Pencipta tubuh. Maka izinkan Beliau hadir di sini, dan izinkan Beliau menikmati ciptaannya. Makanya kemudian kita diajarkan dalam kehidupan untuk merasakan berbagai macam rasa, agar kita banyak belajar. Makanya kita dikasih dua jaring oleh Allah. Satu yang namanya pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua yang namanya jiwa untuk menampung pengalaman rasa. Nah, nanti saat kita pulang, setelah kita melanglang buana di samudra kehidupan ini, maka kedua jaring itu harus penuh. Jaring pikiran harus penuh dengan pengetahuan, dan jaring kolbu, jaring jiwa harus penuh dengan pengalaman rasa. Itulah malaikat Jibril. Lalu siapa lagi? Malaikat Rokib. Rokib itu adalah yang mencatat amal baik. Jadi kita harus sebanyak-banyaknya ya melakukan kebaikan. Dan kita mencatat amal baik ya. Nah, bagaimana kita bisa mencatat amal baik kalau tidak ada kebaikannya? Dan yang ketujuh, malaikat Ridwan, penjaga surga. Kalau neraka ada di sini, berarti surga pun ada di sini. Ini bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka, tergantung tingkat kesadaran kita. Jika kesadaran kita dipertahankan di kesadaran yang tinggi, maka tubuh kita selamanya akan menjadi surga. Saya kira itu prolog dari saya. Semoga dengan penjelasan tadi kita bisa meroketkan jiwa kita, ya, sedahsyat, melangitkan jiwa kita sedahsyat roket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.